Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai potensi di cycle kali ini. Dan kita bandingkan dengan cycle kemarin, ya apa saja perbedaannya. Seperti yang kita tahu, salah satu yang mungkin sedikit nempel di otak kita nih ya, kepikiran terus. Oke, kita profit nih sekarang. Tetapi koreksi nggak sih? Ya ini satu hal yang jujur, lu suka nggak suka ada di otak kita. Ya karena kenapa? Ya lu lihat sendiri. Dari posisi sideways terakhir itu di Desember sampai Januari 2024, Bitcoin itu sudah ngepump sebesar 62%. Ya, dan ini tuh pertama kalinya terjadi Bitcoin new all time high sebelum halving ya. Kenapa bisa seperti ini? Apalagi jawabannya kalau bukan BlackRock, atau sebenarnya bukan cuma BlackRock sih ya, tapi di spearheadednya sama BlackRock. Dimana kita tahu Bitcoin ETF ini memakan banyak sekali supply Bitcoin dari markets. Bahkan pernah sehari itu Bitcoin yang di mining itu hanya 10% daripada Bitcoin yang dibeli oleh seluruh ETF spot. Jadi kita suka nggak suka itu adalah suatu hal yang membuat Bitcoin cenderung naik ya. Nah itu yang menjadi penyebab utama menurut gua Bitcoin ini bisa duluan new all time high sebelum halving. Karena dari cycle-cycle sebelumnya tidak pernah terjadi. Selalu sebelum halving itu dia belum kena new all time high. Sedang menuju tapi belum kena ya. Di sini dan seterusnya. Ya, jadi belum pernah ceritanya new all time high seperti sekarang sebelum halving. Nah, tentunya buat elu yang mikir ya, kalau ada juga yang nggak mikir sih, banyak juga yang nggak mikir, pokoknya ngepam, nggak ada tuh koreksi-koreksi. Itu hati-hati ya, kalau dengan pemikiran seperti itu seringkali orang-orang jadi over leverage dan ya lo lihat sendiri banyak sekali data-datanya orang itu terkena likuidasi. Kemarin dalam sehari sampai 1,18 miliar US dollars ya, miliar bukan rupiah ya, miliar dollars, jadi gede banget. Jadi ingat, hati-hati, jangan sampai berpikir dalam satu bull market itu nggak ada koreksi. Ini kelihatannya kecil. Berapa sih? Paling 2%, 3%. Siapa bilang ini minus 35%? Kalau kita cek lagi di sini nih. Ini paling berapa sih? 10% paling maksimum. Ternyata 39,4 dan seterusnya. Jadi lagi-lagi bull market bukannya tidak ada koreksi. Semua ada koreksi. Ya, jadi kalau lu berpikir bahwa it's up only, you're definitely wrong ya. Nah, tetapi yang mungkin menjadi kegalauan kita sekarang adalah yaitu ini udah nembus dulu nih all time high. Ini mau lanjut lagi dulu ke atas, Bang. Atau mau drop dulu gitu. Kalau gue pribadi, gue nggak mau jadi dukun dan gue tidak pernah menyarankan orang menjadi dukun. Makanya gue buat DCWT. Supaya apa? Supaya orang nggak FOMO dan JOMO. Ya, jadi ya sudah, kalau lu sudah akumulasi, ya lu tenang-tenang aja gitu ya. Mau naik mau turun, yang penting akumulasi di harga tertentu gitu, average di harga. Kalau naik ya udah average up, kalau turun average down. Itu anti FOMO dan JOMO ya. Makanya sekali lagi itu alasan gue membuat DCWT supaya orang tuh nggak kena efek psikologis dari itu. Karena banyak orang tuh kayak gini berpikirnya bahwa oke, jangan beli dulu sekarang, bisa lebih turun lagi, bisa lebih turun lagi. Gue tahu Bitcoin bisa lebih turun lagi. Tapi pertanyaannya, kalau dia naik, lu nggak punya posisi di sini, lu nggak nge-average, apa yang terjadi? Lu FOMO. Kalau dia ngepam, lu nggak ada posisi, aduh panik. Lu beli di mana ujung-ujungnya? Kalau udah pakai perasaan bukan pakai otak, lu beli di resisten. Lu beli resisten turun lagi, panik lagi, cut loss lagi, dan itu death cycle. Ya, siklus yang terus berulang-ulang-ulang, bukannya profit, malah rugi di bull market, kan konyol gitu. Ya, jadi lagi-lagi kalau gue pribadi, cara terbaiknya adalah apa? Ikutin DCWT, lu terus DCA. DCA-nya mau murni, boleh tutup mata. Mau DCA-nya dengan akumulasi lewat DCWT juga boleh. Ya, gue balikin lagi ke lu. Tapi yang penting apa? Terus lakukan akumulasi. Ya. Nah, oke bang, ngerti bang. Siap akumulasi, ngerti. Tapi nih, kalau lu lihat, misalkan ini drop, bisa kemana bang? Yang menurut gue paling penting dipertahankan adalah lagi-lagi bull support band. Nah, bull support band ini sekarang itu ada di angka
45.318 sampai 44.324. Ini yang penting ya. Dan sayangnya, gue pikir kemarin di sini akan retest. Kalau retest di sini sehat. Sayangnya Bitcoin kemarin lupa sungkem. Nah, jangan bilang gue ngedukun ya. Kita cek datanya dari sebelum-sebelumnya. Apa yang terjadi kalau lupa sungkem? Jebol. Dan jebol seperti ini tuh biasanya sangat menyakitkan. Ini berapa dropnya? Sampai week terdalam adalah 48,93%. Oh, jadi lu bilang pasti? Nggak ada yang pasti. Tapi pokoknya semakin lama Bitcoin menunda untuk sungkem ke bull support band, yang terjadi adalah tragedi seperti ini. Ya kalau gue sih senang-senang aja, tenang aja. Gue sih tetap akumulasi. Tapi buat orang yang mungkin benar-benar nggak ngerti TA, panik seperti ini. Kemungkinan besar cut loss. Dan ya jujur, menurut gue dari komen-komen di zaman segini, banyak yang cut loss menurut gue. Karena banyak yang sangat jadi apatis dengan Bitcoin ya. Sebenarnya gue tuh beruntung gue masuk di 2016 di dalam suatu bull market yang sangat kondusif ya. Nggak lupa sungkem gitu ya, nggak kayak malin kundang. Di sini kayak malin kundang, lupa dia setar. Nah ini bikin panik gitu ya. Jadi kalau sekarang sekilas ngelihat kita cenderung lebih mirip ke bull market yang malin kundang nih, lupa ke bull support band. Nah kalau sampai dia jebol, sekali lagi nih ya, kalau dia jebol dan weekly close di bawah dari bull support band, ya siap-siap kita kemungkinan akan dalam, ya kalau kita dari sebelum-sebelumnya minimal sih sebulan 2 bulan lah ya. Jelek-jeleknya bagus-bagusnya 1,5 bulan akan dalam kondisi yang kayak semi bearish seperti ini ya, masuk ke dalam mini bear market. Nah itu yang gue khawatirkan. Jadi kalau ditanya caranya gimana, ya terus akumulasi, nggak peduli mau naik mau turun, akumulasi. Nah tetapi kalau sampai drop kemana, ya ke sini ya, ke bull support band. Kalau dia gagal mempertahankan, jebol, ya sudah. Jelek-jeleknya persiapkanlah mental beberapa bulan dalam kondisi yang cenderung bearish gitu ya. Oke, lu bilang akumulasi bang, akumulasinya boleh pertimbangkan di mana? Nah, salah satunya boleh pertimbangkan di CoinW. Kenapa? Karena CoinW ini banyak sekali keuntungannya dan banyak event-event yang bisa bikin lu tambah profitable ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa, gue disclaimer dulu bahwa semua konten ini adalah bentuknya edukasi, bukan financial advice. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja yang kita bisa dapatkan kalau kita trade di CoinW. Nah, alasan pertamanya adalah karena CoinW ini bisa dibilang walaupun dia dibilang baru nggak juga sih, karena dia itu dari 2019 berarti ya, sudah tahun kelimanya. Dia banyak event. Ini yang penting sih. Orang banyak yang suka exchanger yang banyak event. Salah satunya di sini yang sedang berjalan adalah Futures Trading Week, di mana ini berlangsung dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 17, jadi masih ada waktu buat yang pengen ikutan. Di sini dengan kita menghit target ya, kita akan bisa mendapatkan reward USDT. Ya, jadi apabila daily average futures trading kita melebihi ini atau setara dengan ini, misalkan 10.000 USDT, kita bisa mendapatkan 2 USDT, 50.000 5 USDT, dan seterusnya ya. Nah, si daily average futures ini adalah total taker trading volume saat event dibagi 10. Jadi kalau sampai event beresnya lu dapat atau berhasil ya, nah lu bisa mendapatkan hadiah yang ada di sini ya. Nah, jadi kalau contohnya bisa baca di sini, buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Selain dari ini juga mereka ada berbagai macam event-event yang berhubungan dengan upgrade atau berhubungan dengan project tertentu seperti Ethereum ya. Nah, bukan kemarin ya, sekarang sedang on the way ya, mau upgrade baru dari Ethereum ya. Nah, jadi ini berlangsung dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 17 Maret. Ini event yang berlaku untuk token-token BTC 3L, BTC 3S, BTC 6L, dan seterusnya. Ada Ethereum juga tentunya ya. Ethereum 3L, 3S, ada 6L, dan 6S juga gitu ya. Nah, yang pertama apa? Lu nggak perlu bayar fee buat yang pengen trading si tokens ini saat di masa-masa period si event ini sendiri dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Maret. Jadi literally zero fees. Itu yang pertama. Yang kedua ada additional 10,000 USDT trading bonus ya. Nah, jadi kalau kita trade ya, kita akan bisa receive 5 USDT ETF bonus. Setelah itu kalau kita lebih dari 20 USDT kita bisa mendapatkan reward di bawah ya. Apabila kita lebih dari 1000 USDT, kita bisa mendapatkan 10 USDT. Ya, ini allocation untuk 50 orang dan seterusnya. Ini siapa cepat dia dapat. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan juga event yang ada di sini. Nah, selain dari itu juga CoinW ini juga baru saja memenangkan satu reward ya dari HIT AI and Blockchain Summit 2024
di mana dia mendapatkan reward the most trustworthy cryptocurrency exchange di Asia ya. Jadi exchanger yang paling layak untuk dipercaya di Asia ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang nih, Asia semakin di depan, kok jadi kayak Yamaha ya, semakin di depan dalam market kripto karena ya kita tahu Amerika bikin kesalahan besar ya. Ya nggak tahu ya ini dari si Demokratnya memang seperti ini atau kenapa ya, intinya mereka sangat mempersulit berbagai macam project-project kripto dan exchanger di US, jadi akhirnya pada tumpah ke Asia ya. Which is good ya. Jadi kita makin dekat ya. Dan selain itu sekali lagi untuk CoinW ini banyak sekali event-event yang kita bisa lakukan, dan bukan cuma event aja. Buat elu yang pengen ya tentunya pengen trading spot bisa, kita mau buy crypto juga bisa, trading futures juga bisa, lengkap di sini ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik jangan lupa untuk bisa menggunakan CoinW ya. Nah, buat lo yang belum punya akunnya bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Buat elu yang sekarang sedang galau ya, akumulasi di mana, ingat aja kita akan ada selalu buat lu karena kita ada DCWT atau Daily Charting with Toshi. Di situ kita akan bahas di mana kita bisa pertimbangkan untuk akumulasi secara spot dan juga posisi futures gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.